Subuh-subuh sekali sepasang muda-mudi yang baru saja turun dari helikopter seperti tergesa-gesa menuju ke mobil dan langsung berangkat dengan kelajuan tinggi seperti dikejar setan menuju Bukit Metro. Mobil yang dikendarai oleh pemuda dan seorang gadis itu tadi langsung berhenti sesampainya di depan sebuah bangunan villa yang megah dan tanpa basa-basi langsung menekan klakson mengejutkan beberapa pengawal yang memang bertugas sebagai penjaga keamanan di bangunan yang terkenal di kalangan para elit itu sebagai Villa Patrick. Cepat buka pagar ini. Apa kalian tidak mengenalku? Tanya pemuda itu seperti tidak sabaran. Begitu salah satu dari pengawal itu melihat siapa yang berteriak, mereka langsung membuka pagar guna memberi jalan agar kendaraan yang dikendarai oleh sepasang muda-mudi tadi untuk masuk. Setelah mendapat jalan dan memarkir mobil dengan benar, pemuda itu keluar dan setengah berlari membukakan pintu untuk pasangannya agar juga turut keluar dari mobil. Dengan agak buru-buru pemuda itu bertanya kepada para pengawal tentang apakah ada kejadian di villa itu selama dia pergi. Pengawal itu hanya menjawab bahwa tidak ada kejadian apapun yang terjadi di villa itu. Keterangan dari sang pengawal setidaknya membuat lega di hati pemuda itu dan bergegas menuju pintu bersama gadis pasangannya dan membuka pintu bangunan megah itu dengan kunci yang dia miliki. Ayo Lorna, kau butuh istirahat. Nanti setelah terang, aku akan mengantarmu ke Villa Walker. Kata pemuda itu mempersilahkan gadis cantik itu untuk masuk agar segera beristirahat. Ada apa berisik-berisik di luar itu? Tanya seorang lelaki tua yang tampak baru bangun dari tidurnya. Oh itu kau Van. Kapan kau pulang dan mengapa dini hari seperti ini? Tanya lelaki tua itu lagi begitu dia melihat sepasang muda-mudi yang tengah berdiri di ambang pintu. Aku sengaja pulang lebih awal kek. Ini karena Jerry mendapat panggilan telepon dari Tuan Syam mengatakan bahwa villa kita disatroni oleh beberapa orang yang sengaja diutus dari Megatown. Kata pemuda yang ternyata adalah Ivan Patrick tersebut. Disatroni oleh orang-orang dari Megatown? Sudah kuduga. Pasti Fardi sudah bergerak untuk memburu ayah MU. Hai MMM. Kata lelaki tua itu sambil mendengus. Bagaimana kau bisa secepat ini sampai di Metro City? Tanya lelaki tua itu lagi. Jerry yang mengatur keberangkatanku. Dia meminjamkan helikopter dari Mountain Lotus dan langsung bergerak menuju ke Bukit Metro ini, kek. Kata Ivan menjelaskan. Sudah. Kalian istirahatlah dulu. Nanti kita akan membahas masalah ini lagi. Kata lelaki tua itu sambil menguap dan memutar badan kembali memasuki kamar miliknya. Matahari pagi itu mulai menyingsing menampakkan diri di garis edarnya bagi menerangi alam jagat ini. Di ujung jalan tampak sebuah mobil meluncur tenang dan berbelok memasuki halaman Villa Patrick. Itu adalah mobil yang dikendarai oleh Ivan yang baru saja kembali dari mengantar Lorna ke Villa Walker. Ketika pemuda itu memasuki villa, dia melihat seorang lelaki tua ditemani oleh lelaki setengah baya sedang duduk dengan wajah tegang menyambut kedatangan Ivan. Kau sudah kembali, Van? Tanya lelaki setengah baya itu. Sudah ayah. Kata Ivan sambil meraih tangan lelaki setengah baya itu lalu menciumnya kemudian beralih ke tangan lelaki tua itu. Cucuku yang baik, coba kau ceritakan yang telah kau ketahui dari Jerry William itu. Pinta lelaki tua yang adalah tuan besar Aaron Patrick adanya. Di saat kami berada di Hotel Teratai, Jerry yang sedang bersama dengan kami mendapat panggilan dari Tuan Syam. Dia mengatakan ada sepasang muda-mudi yang bukan warga negara ini sedang mengintai villa kita ini. Atas inisiatif dari Tuan Syam, beliau telah memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki dan ternyata mereka ini datang dari Hong Kong atas perintah dari Fardi dengan tujuan menargetkan untuk membunuh ayah. Kata Ivan lalu menceritakan semua yang dia ketahui dari Jerry semalam. Mendengar penuturan dari Ivan Patrick barusan, lelaki setengah baya itu mendadak ketakutan dan berteriak histeris. Tidak. Aku tidak ingin mati di tangan Fardi bangsat ini sebelum aku bertemu dengan anak Wilson itu. Ivan, kau harus mengatur aku untuk bertemu dan meminta maaf atas semua kesalahan yang telah aku perbuat kepada anak Wilson. Mungkin dengan begitu dia akan sudi untuk membantuku agar terhindar dari ancaman ini. Kata lelaki setengah baya itu dengan panik. Kau ini benar-benar tidak tahu malu Robin. Dulu kau begitu gagah dan bangga. Kemana nyali jahat MU selama ini? Mengapa tiba-tiba nyali MU seperti ayam sayur? Tanya Tuan Besar Aaron Patrick. Apalagi yang aku miliki, ayah? Aku sudah tidak memiliki kekuatan lagi.
Bagaimana aku untuk melindungi diriku dengan keadaan seperti ini? Tanya Robin. Jerry mungkin akan kembali besok ke Metro City. Dia saat ini sedang mengurus beberapa proyeknya di Hill Street dan Country Home. Kata Ivan sambil menenangkan ayahnya yang sangat resah itu. Lipat gandakan penjagaan di villa kita ini, Van. Kau atur orang-orang kita. Tarik semua yang berada di lokasi lain untuk berkumpul di sini. Bagaimanapun hebatnya dua orang urusan Fardi ini, mereka pasti tidak akan mampu menghadapi ratusan orang sekaligus. Kata Tuan Besar Aaron Patrick. Segera akan saya laksanakan, Kek. Kata Ivan lalu berjalan menuju sebuah meja kecil di mana di atasnya terdapat pesawat telepon. Setelah beberapa lama melakukan panggilan, Ivan segera kembali lagi ke tempat duduknya dan berkata, mereka akan berangkat hari ini juga ke Metro City, Kek. Kata Ivan. Bagus. Dengan begini aku bisa sedikit lebih tenang. Ini karena kita tidak bisa menggantungkan keselamatan kita kepada orang lain. Apalagi orang tersebut telah berbuat terlalu banyak kepada keluarga ini. Kata Tuan Besar Aaron Patrick. Ayah, sebaiknya ayah jangan kemana-mana dulu. Aku takut jika mereka melihat ayah, mereka akan melakukan penyerangan di villa kita ini. Jika itu terjadi, maka pertumpahan darah pasti akan terjadi lagi tanpa bisa dihindari. Kata Ivan memperingati Robin. Ya, aku tahu itu. Maafkan ayah MU ini yang telah membebani dirimu. Kata Robin sambil menatap wajah Ivan dengan perasaan terharu. Itu sudah menjadi tugasku sebagai seorang anak. Ayah tidak perlu merasa berhutang apapun kepadaku. Kata Ivan. Kakek, aku akan keluar dan memantau villa ini dari luar sana. Mungkin aku akan ke condominiumku. Jika kita bertiga berkurung di dalam villa ini, maka kita akan buta terhadap apa yang terjadi di luar sana. Kata Ivan. Pergilah. Jangan lupa untuk memberitahu kepadaku apa saja yang kau temukan di luar sana. Kata Tuan Besar Aaron Patrick berpesan. Baik, Kek. Kata Ivan lalu menyalami kedua kakek dan ayahnya, membungkuk dan segera berlalu meninggalkan villa itu sambil memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tampak sangat tenang. Namun aku dapat merasakan hawa kematian yang mengintai dari segala sisi. Ketenangan ini seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Kata Ivan bergumam kepada dirinya sendiri.